dari Bu Fenty. Dok, Rafa kalau tidur malam itu jam 11-12, tapi tidur siang teratur bisa 3 jaman. Apakah itu termasuk gangguan tidur? Enggak. Kenapa? Terus pupnya seminggu 1 kali sampai 2 kali itu ya nggak apa-apa. Kan masing-masing orang punya kebiasaan pup, ya nggak apa-apa. Ada yang sehari 4 kali juga nggak apa-apa. Ya. Perbedaannya apa dok? Ya selama dia nggak menimbulkan masalah sakit, nggak ada gangguan bentuk, ini kan normal. Ya. Orang aja terus kira-kira pokok sehari 1 kali, enggak loh. Ya, nggak ada definisi yang seperti itu, nggak ada. Ya. Pup normal. Bu Lulu, Safia diberikan ESO sore dan malam saja. Kalau lagi ada gangguan neurotransmitter, gini apa perlu diberikan pagi dan siang? Iya. Justru diberikannya itu sering. Justru kalau ibu, ya Bu Lulu itu nonton atau baca ya di Telegram, ESO itu justru diberikan sebelum kejadiannya muncul. Karena ini untuk pencegahan. Kalau sudah muncul diolesi, efeknya kurang, gak nendang. Ya, jadi ini dikasihkannya setiap hari sampai gak muncul. Jadi bukan muncul baru dikasih, bukan, itu salah. Coba dibaca lagi, ditonton lagi videonya. ESO itu dipakai setiap hari sebelum gejala muncul, biar gak pernah muncul gejalanya itu. Ya, itu penggunaannya ESO. Karena kita lagi ngerem, kalau di ceritanya kita tuh ada hormonal yang namanya testosteron. Bu Samina, dok, anak saya Muhammad Rasyid Hanan, umur 6 tahun 2 bulan, 2 minggu terakhir ini selalu ingin buka baju dan telanjang. Ini kalau ibu nonton di Asira, ini pasti alergi material, bahan baju itu loh. Ya. Berendam di bak mandi bisa tahan sampai berjam-jam. Apa saran dokter? Ya sarannya dites Asira, dilakukan terapi. Ya. Nah, nanti saya terapi Bikom, ya nanti dilakukan terapinya berdasarkan urutan. Urutannya kan selalu makanan dulu. Ya. Kalau di kulit kan terakhir. Nah, ini adalah anak yang hipersensitif. Ya, hipersensitif kebetulan sensitifnya di kulit. Jadi anak-anak tipe ini tidak mau ada label, ya, selalu buka baju telanjang, sukanya main air. Supaya apa? Supaya kulitnya kebas. Ya, untuk mengurangi hipersensitif. Yang aku tadi bilang ini, semut jalan kayak gajah jalan ya ini. Ya, diperkuat sama anak-anak seperti ini. Jauh banget dok, beda provinsi. Ini yang ngomong Sambas sama Sampit tadi ya, ternyata bukan di Kalimantan yang sama ya. Oh payah bener aku ya, geografiku jelek banget nih. Ibu Mala. Dokter saya Malah dari Magelang, anak saya sering sakit kepala, sampai minta disiram air kepalanya. Oke, 6 tahun bicaranya belum lancar, cuma bilang sakit, itu jadi regres berkemarin. Sakit kepala, oke. Sakit kepala itu salah satu alarm. Ya, alarm bahwa di tubuh itu kekurangan oksigen. Bisa jadi, kalau kekurangan oksigen, timbul alarm tadi. Nah, satu-satunya cara kalau seperti ini, tolong lakukan tes biomedis Asira, supaya kita tahu dengan pasti bagian otak mana yang kena, ya. Kemudian, apa penyebabnya? Apa benar karena kekurangan oksigen? Nah, kalau kekurangan oksigen, kenapa dia bisa kekurangan oksigen? Ya. Jadi regres. Nah, regres itu dari yang mana? Dilihat. Kalau misalnya dari kemampuan bicara atau dari emosi, kemungkinan yang kena adalah bagian frontal. Tapi kalau bicara itu yang kena, mungkin bagian temporal. Ya, nanti kita harus lihat. Saran saya lakukan tes Asira kalau yang seperti ini. Ya. Rafa dari Jayapura. Oke, nggak ada pertanyaan tapi ya. Oke. Ya, yo. Soal makanan, saya koboi dok. Wah, cocok. Ya. Ikutin aliran dokter Ali. Oke, yang saya batasi hanya coklat. Nah, tetap makan tapi dikit. Errornya saya nikmati saja sebagai iklan karena efeknya udah nggak segila dulu kok. Oke ya. Jadi ini termasuk ibunya mau cerita ke Ibu Putri tadi. Jangan takut lah ya. Selama kita ngerti ilmunya, ya jangan sampai makanan itu masuk ke dalam otak ya dipotong sama enzim sambil kita nambelnya kan 6 sampai 7 meter. Tetap yang bikin huru-hara nggak bisa dikontrol sama enzim itu dikurangi. Kalau seandainya ada errornya, ya sudah dinikmati ya, nggak usah ngomel, itu udah paketnya. Ya oke. Ini Ibu Maimunah. Dokter, kami sudah daftar tes Asira di klinik Bekasi namun terkendala karena kami harus isman. Isolasi mandiri, oke. Semoga bulan Maret kami masih diterima. Sorry. Kirim sampel darahnya aja, saya tetap tidak mau tatap muka ya. Karena saya ya begini nih, kalau sudah ngomong ya harus ngomong dipatuhi ya. Karena kalau saya meloloskan 1-2 orang, semua orang nanti merasa saya tidak memegang komitmen saya. Ya, jadi mohon maaf ya Ibu Maimunah, saya ikut berdoa, Ibu mudah-mudahan Ibu cepat sembuh, cepat pulih, tapi tetap saya kalau sudah komitmen ya harus saya lakukan. Ya, karena kalau saya nggak lakukan, artinya saya tidak adil ya, terhadap orang lain. Ya, seakan saya pilih kasih. Ya, jadi saya mohon maaf, tetap tidak akan ketemu tatap muka. Ya, sorry.
Orang-orang, dokter Ali atos. Ya, kalau kalian yang bagian Bu Maimunah, kalian senang. Tapi kalau yang bukan Bu Maimunah, nanti kalian ngomong, dokter Ali pilih kasih. Kalau ibu itu boleh, kalau saya nggak boleh. Hidup saya itu lebih sengsara. Saya lakukan salah, nggak saya lakukan saya salah juga. Lebih baik nggak usah semua, gitu kan? Nah, ya, lebih baik begitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu memahami kesulitan saya. Ya. Biar saya fokus bantu di bidang yang lain. Ya. Ini Mama Yoyo lagi. Oh ya dok, tanya lagi. Kalau untuk ketahanan itu kan karena fokus yang masih pendek, itu nantinya bisa dibantu dengan Biko. Iya. Nanti setelah anakmu berkurang, berkurang yang spontan-spontan yang aneh-aneh tadi, nanti akan kita pancing untuk mampu memproduksi 3 neurotransmitter. Ya. Dopamin itu bisa bersifat eksitasi, jadi anakmu sudah tambah aktif. Nah, makanya aku khawatir itu nggak berani dulu kita pancing. Tapi dia juga bisa bersifat sebagai inhibitory. Tapi yang 2 neurotransmitter lain, yaitu adrenalin sama noradrenalin, itu membuat dia jadi lebih aktif. Makanya kita tidak berani stimulasi dulu, karena anaknya sudah aktif. Ya, jadi nanti saatnya tiba, sudah tenang, baru kita kasih. Ya, ini urut-urutannya. Bu Maimunah, Ananda umur 9,2 bulan, sudah mulai kurang aktif, hanya saja belajarnya lupa-lupa terus. Apakah ada yang salah dengan makanannya? Maybe. Maybe, mungkin ada yang salah dengan makanannya. Nanti kita tunggu hasil tesnya. Ya. Sementara jalani dulu apa yang sudah bisa dijalani. Dari Ibu Nuri, dokter anak saya Rafa 5,3 tahun dari Jayapura. Oh ya, oke. Mau tanya dok, semua suplemen sudah bisa diminum, hanya AXA yang sampai saat ini dia belum bisa minum. Memang sulit ya karena ada granulnya ya, ada biji habatusnya ya. Bisa minum, setiap minum pasti bawaan mual kayak mau muntah. Ada pengaruh nggak dok dengan perkembangan kasuma yang tidak lengkap minumnya? Karena masih suka steaming, sama masih belum banyak kosakata yang keluar. Ya pastilah, kalau nggak lengkap, karena kerjanya masing-masing lain ya, pasti ada pengaruhnya. Salah satunya dari salah satu orang ibu ya yang ada di Facebook, ya, yang anaknya 2 orang, tinggalnya di pesisir Sumatera Barat, kalau nggak salah Ibu Idai. Aku tahunya Ibu Idai, namanya Ibu Yuli Sar, ya. Aku namanya agak sedikit lupa. Taunya Ibu Idai ya di Facebooknya ya. Dia menceritakan bahwa setelah anaknya tidak lengkap suplementasi, anaknya progresnya lebih lambat. Ya pasti pengaruh lah. Ya, saya rasa pasti pengaruh. Oke, kita lanjut. Ya, steaming belum banyak kosakata, ya ikuti aja lah prosesnya ya, karena memang prosesnya setiap orang itu berbeda ya. Oleh sebab itu kadang-kadang kita butuh tes asira, kita butuh terapi Bicom untuk mempercepat ya, beda-beda. Kang dari Putri lagi, dok maaf bertanya lagi. Oke, kalau anak dibawa keluar masih lari, jadi ubur-uburan sampai capek, itu suplemen apa? Nggak ngomongin suplemen, ini masih masalah hiperaktif perilaku, belum aware bahaya. Ikuti aja prosesnya, ya. Nggak mungkin dikasih suplemen 1 langsung besok buka pintu nggak lari, nggak ada, ya. Itu termasuk trauma bisa ya, nyanyi balonku terus kaget-kaget tidur terus trauma, iya. Bisa dihilangkan, ya kita berusaha ya, semua kita berusaha. Jadi yang harus diingat satu, tidak ada suplemen untuk indikasi khusus, kecuali obat bius. Anakmu dikasih itu langsung tidur ya, nggak lari ya. Tapi kalau suplemen nggak ada. Dok suplemen untuk ngomong, dok suplemen untuk supaya anaknya diem, nggak pernah ada. Ya. Jadi jangan terpengaruh iklan. Semua ada prosesnya. Ya nanti tolong Bapak Ibu yang lainnya boleh testimoni. Ya. Ini ya enggak apa-apa pertanyaan yang ya orang tua pinginnya semuanya instan ya. Kalau ada tombolnya, dok diklik aja tombolnya udah nggak bermasalah. Ya semua orang juga pingin kayak gitu ya. Biarkan saya belajar nyari tombolnya ya. Dari Wardah. Dok, Rehan umur 3 tahun 11 bulan di Balikpapan. Oke. Kalau marah tangan saya diambil untuk mukul kepalanya. Apa itu ciri-ciri masih ada mun? Nah, kalau mukul kepala pasti morfin lah, ya. Jangan ngomong masalah disbiosis dulu. Marah itu karena dia ingin menunjukkan perhatian, mencari perhatian yang nomor 1. Yang kedua, sampai kalau dipukulkan kepala artinya kan 1, dia tidak ada rasa sakit, ya, berarti ada morfin. Ya pasti gangguannya di alergi makanan, ya paling gampang itu alergi makanan. Ya itu cuma gampangannya. Bi Ivon, iya Mama Dian dok, bener. Dian suka banget makanan yang kayak makan permen. Oke, ini Mama Dian ini yang terapi jarak jauh. Ya, oke. Izin lift, mau berani. Hati-hati Ibu Ramawati. Ya. Siap dok, dilanjut. Tadi pertanyaan keputus dok karena ke enter. Oke. Aku sudah nggak ingat lagi. Ya, oke. Ibu Dewi,
Dokter, anak saya permasalahannya kalau disuruh instruksi sederhana kayak kebingungan, oke, padahal dia seperti mau ngikutin perintah. Belum bisa verbal, bisa panggil anggota keluarga, belum bisa verbal, kayaknya broka ini. Tapi sudah bisa hitung, nah ini broka, bisa hitung 1 sampai 10. Nah, belum jelas, hanya ujungnya saja, dia bisa nunjuk binatang dari yang kecil, pola tidur bagus. Kalau kalian tidak dituruti suka nangis, ngancam jedot ke tembok. Biar jedotin ke tembok, Bu. Jangan ngancam doang, jedotin. Kalau dia sakit kan berhenti jedotinnya ya. Kalau ditinggal gak jedotin kepala lagi. Iya nih, ini anak manipulatif ini yang kriminal main ini, jelas-jelas kriminal main ini ya. Udah, jangan sampai didikte sama anak ya. Kalau kayak gitu tinggal aja ya. Biar jedotin, kita lihat jedotinnya seberapa keras ya. Dokter kelihatannya ngomongnya kasar, enggak, biar anaknya kapok, biar belajar dia ya. Kalau kayak gitu dipakai terus jadi senjata untuk ngancam kita. Ya, anak-anak ini very manipulatif ya. Dia tuh seneng kalau ngerjain kita ya. Jadi kita jangan sampai kena bully. Tapi kalau dari cerita atasnya itu gangguannya di broka kayaknya ya. Oke, ini mirip ya. Ceritanya mirip-mirip. Kalau sudah belajar ya, jujur percaya saya. Kalau sudah nonton videonya lengkap, nggak pernah di skip, ikuti. Karena setiap video rata-rata saya ulang sampai ada orang yang ngomong percuma nonton diulang-ulang terus ya, karena kalian tuh kalau dulu nggak pernah dibuat ringkasan, nontonnya selalu di skip sehingga saya harus ngulang gitu loh. Kalau kalian nggak pernah ngulang lagi, coba kalian ikuti aja, kalian pasti bisa. Semua jawaban itu ada di sana ya. Ikuti, jangan di skip, tonton ya. Ibu Nani Rosida. Dok, sewaktu kecil jika anak saya sakit selalu diberi antibiotik. Tadi saya dengar dokter menyebutkan hubungan antara likigat dengan antibiotik. Mohon penjelasannya. Nonton video, Bu. Penjelasannya ada di video. Ya, jadi saya nggak menjelaskan hal yang ini karena ini hal yang sangat basic. Ya, inti sarinya satu, antibiotik itu membunuh kuman baik. Antibiotik itu juga membunuh kuman jahat. Ya, jadi penyakitnya sembuh, kuman baiknya mati. Padahal kuman baik itu yang mengikat antar dinding sel. Kalau dia mati, berarti ikatannya nggak ada, dinding selnya jadi lubang. Itu yang disebut sebagai leaky gut. Untuk jelasnya silakan nonton video. Oke. Sekarang dari Mama Rifanu. Nah, ini orang tua favorit saya ini ya. Anaknya lucu banget ini ya. Saya masih ingat pertama kali datang ke saya, problemnya cuma satu. Anak saya enggak mau jalan. Oke ya. Dok, anak saya Rifanu, belum verbal sama sekali. Oke, tapi kalau diajak ngobrol sepertinya paham. Iyalah. Dan terlihat dari tatapan matanya dan ngoceh-ngoceh, belum terapi okupasi karena masih fokus untuk fisioterapi, bisa berjalan dulu, sebenarnya satu lebih baik, sekalian dua teman. Gini. Sekarang kan problemnya beda, fisioterapi sama okupasi beda, ya jalannya beda. Anakmu kalau dilihat dari nilai ATK-nya nggak punya masalah itu, bisa dikerjakan dua-duanya sekaligus. Ya, silakan dikerjakan. Kalau tidak ada masalah dengan finansial, tolong dikerjakan, ya, karena hasilnya nanti akan lebih cepat. Oke. Sama ya Bu ya, ini problemnya kemungkinan di otak, coba dibaca lagi, ya, ditonton lagi videonya, area mana yang kena, ya. Kadang-kadang dengan disuplementasi saja membaik, iya membaik, ya, sangat membaik. Dari Setnana, maaf Dokter Ali izin bertanya lagi, oke? Mohon dijelaskan kembali tentang dysbiosis. Waduh, penjelasannya itu 3 jam. Itu ada videonya ya, videonya Dokter Mariska. Tapi tidak apa-apa, tak baca dulu. Karena dari benar dokter sepintas saya baru ingat kondisi kedua anak saya. Kalau dysbiosis membuat anak tidak fokus dan ngocehnya banyak, tapi tidak ada artinya. Itu gangguan belum tentu dysbiosis. Gangguannya bisa di otak, di area Wernicke, ya itu bisa kita gitu. Jika terkena dysbiosis harus minum obat cacing. Nah, obat cacing ini khusus untuk obat cacing. Obat cacing di pasaran, semuanya ada di Facebook. Tolong Ibu baca bagian pengumuman, dibaca semua sampai tamat, ada petunjuknya termasuk ada dosisnya. Ya, nama obat cacingnya juga jelas, belinya gampang, harganya murah. Mau pakai generik kita ya, tapi jangan ganti merek. Walaupun generik jangan ganti merek, ya pakai yang itu. Ya. Jadi ini tidak saya jawab ya Bu ya, karena video dysbiosis juga sudah ada. Kemudian informasi yang Ibu tanyakan bisa Ibu akses di pengumuman Facebook. Kemudian untuk gangguan anak yang bicara banyak nggak ada artinya itu ada di video yang di YouTube Mata Hati. Ya, jadi sudah ada semua. Saya tidak bisa jelaskan karena panjang. Bu Ivon, ya terima kasih Bu Ivon. Ya. Kemudian dari Mama Damu, ini tetangga nih, baru 2 minggu Dok. Ya kalau skor ATEK sih sudah menurun, puji Tuhan ya. Cuma ada 2 kali terapi Bikon, saya nggak bisa dampingi, jadi diantar papa atau neneknya, nggak apa-apa.
pertama kali terapi Bicom, kebetulan yang nganter bapaknya dan katanya barusan pas terapi dia gak minta hasil ASIRA dan tidak dijelaskan hasil terapi Bicom seperti apa yang diberikan pada damu dan darah. Oh, jangan khawatir. Hasil ASIRA mereka pasti punya, pasti saya kasih. Ya, kalau enggak mereka ngobatinya gimana? Ya jangan khawatir ya, di komputer mereka ada ya. Jadi mereka sebelum praktek seminggu sebelumnya mereka sudah buat jadwal, ya mereka sudah buat jadwalnya, jadi mereka tinggal tahu apa yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian mereka lakukan crossing-nya dengan analisa tensor. Ya. Dan darah dok. Kemarin Bicomnya buka blok ditempel di punggung dok. Oke, enggak apa-apa. Ya. Biasanya memang sesuai dengan keadaan anak. Ya. Biasanya anak-anak yang gangguannya di tulang belakang akan diberikan terapinya di sana. Ya. Oke. Bu Eva, terima kasih penjelasannya. Iya, Niki, dok menjemur anak di pagi hari ngaruh enggak dok? Yo ngaruh tuh, maksud dijemur gak ngaruh, tapi buat apa? Ya. Kalau saya sih kalau cuma butuh vitamin D3 minum aja ya daripada hitam. Ya, apalagi jemurnya di luar ya. Sekarang aduh, lingkungannya kita kayak gitu ya. Kalau aku sih tergantung ngaruh-ngaruh. Ya. Dari Indah Pontianak lagi, dok kemarin keluarga saya terpapar COVID. Oke. Langsung saya kirimi suplemen dengan dosis tinggi sesuai anjuran dokter untuk konsumsi tadi. Alhamdulillah semua mereka membaik. Mereka nanyain itu obat apa. Saya bilang itu cuma suplemen yang biasa diminum sama Asia. Mereka kaget. Ya terima kasih lah Bu ya. Memang selama kita tahu ilmunya ya, penyakit itu cuma masalah inflamasi ya. Masalah inflamasi kalau kita bisa ngatasi inflamasi, kemudian ada tambahan lagi namanya badai sitokin ya, sitokin ya. Kalau badai sitokinnya itu kita atasi, ya cara ngatasinya gampang kok, cuma pakai antiinflamasi, pakai antioksidan. Nah, karena mereka itu berkembangnya cepat, ya kita kasihnya dosis tinggi, ya pasti tertolong, jangan khawatir. Ya. Luar biasa, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih Bu, saya bisa membantu, ya sama-sama. Ya, terima kasih.